Jadi prodi yang di kita ini itu ada prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh Sumatera. Jadi yang bisa dijamin lulusan kita itu pasti akan ada lapangan pekerjaan. Dia di Sumatera ya, sesuatu yang tidak dibutuhkan ya tidak. Gitu. Banyak lagi sains data kita punya. Sains data itu satu-satunya di Pulau Sumatera yang ada. Jadi gini, jadi kita memilih di situ memang waktu itu belum ada tol. Iya, belum ada tol. Belum ada, rencana tol aja belum ada. Iya. Itu persis jalan tol tuh di badan ITERA itu. Selamat sore Sobat Kupas Podcast, ketemu lagi di program Kupas Podcast. Dan pada sore ini kita akan mengangkat tema tentang pendidikan, yaitu ITERA for Sumatera. Boleh tepuk tangan kayaknya ya. Oke. Pemirsa Kupas TV, ITERA merupakan satu-satunya institut teknologi Sumatera yang sudah berdiri sejak tahun 2014 yang lalu. Pada awal berdiri sejak tahun 2014 lalu, itu kampus ini menghadapi berbagai tantangan karena fasilitasnya yang masih sangat terbatas. Namun kini keadaannya sudah jauh banget berubah. Nah, kita akan membahas kemajuan kampus ITERA dan bagaimana kontribusinya dalam pembangunan di masa yang akan datang, khususnya bagi pembangunan di wilayah Pulau Sumatera. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Rektor ITERA, Bapak Profesor Insinyur Oviar Zetamin MSc PhD IPU. Boleh tepuk tangannya dong. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. sehat ya, luar biasa. Pak Rektor kelihatan segar sekali tuh. Iya, sebenarnya saya selalu alumni COVID sebenarnya. Oh, alumni COVID. Oh, kalau ngomong alumni COVID katanya nggak akan terkena COVID lagi kalau sudah pernah kena COVID, begitu ya Pak? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Walaupun sudah sore gitu kan, tapi masih kelihatan masih segar. Biasa sore ini kan, apalagi seorang rektor ITERA gitu, pasti kegiatannya padat sekali. Sudah lelah letih gitu, tapi ini kelihatannya masih segar bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada tips khusus Pak Rektor? Ya, menyenangi tugas saja. Menyenangi tugas ya. Jadi kayak menyukai apa pekerjaan kita ya. Di bawah happy ya. Ya, di bawah happy. Luar biasa. Oke Pak Rektor, seperti untuk tema yang baru saya sebutin yaitu tentang ITERA for Sumatera. Seperti yang kita ketahui nih kan Pak, ITERA merupakan Institut Teknologi Negeri pertama di Sumatera yang sudah dibina oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB ya. Apa sih Pak latar belakang pendirian kampus ITERA ini? Oke, ini mungkin perlu ya diketahui karena ini menunjukkan semangat buat kita juga. Benar sekali. Jadi ITERA itu lahir karena memang diminta oleh pemerintah pusat. Oke. Nah, diperkirakan memang diharapkan itu pada tahun 2045 itu kan 100 tahun Indonesia. Nah, itu diharapkan generasi emas itu betul-betul lahir orang-orang yang memang kita butuhkan. Iya. Pertama itu karena apa? Karena memang pada saat itu tuh Indonesia mendapat keuntungan itu bonus demografi. Yang diperkirakan hampir 75% dari penduduk Indonesia itu berada pada usia kerja. Oke. Jadi bayangkan kalau kita 250 juta aja, sekarang 250 juta, kita belum tahu 2045 ya. Iya. Itu supaya hitungannya gampang tuh, cepat. Benar. 250 juta kali 75% itu sekitar 200 juta atau 175 ke atas. Gitu. Bayangkan kalau sudah usia kerja, kita tidak siapkan. Iya, benar. Maaf kata kalau jadi begal semua gimana? Serem ya. Nah, kita seram, jadi pada saat itu usia kerja tuh ada di situ. Iya. Ya, artinya kita harus bekali suatu informasi yang baik, nilai tambah yang baik di mereka. Jadi kami melihat pada saat itu Presiden SBY yang melihat itu bahwa sains dan teknologi memegang peranan penting. Benar sekali Pak. Jadi sebagian besar dari usia kerja itu harus diisi dengan orang yang mempunyai kemampuan sains dan teknologi yang tertinggi. Jadi itulah. Dan pada saat itu kita tuh hanya punya 2 institut teknologi. Benar. Itu ITB dan ITS. Dan diperkirakan tidak akan mampu bisa mengisi itu. Oleh sebab itu diperlukan tambahan institut teknologi meskipun kita sudah punya teknik di berbagai universitas. Ini berbeda ya. Ini Institut Teknologi Nasional. Oke. Ya, itu ada 2 ITB, ITS. Nah, pada saat itu ada hal yang kedua. Hal yang kedua itu adalah terjadinya disparitas regional pada saat itu. Iya. Institut teknologi itu sangat terbatas di luar Pulau Jawa.
Benar Nah, sekali. itu yang banyak orang pada saat itu untuk mendapatkan sains dan teknologi itu banyak pergi ke Pulau Jawa, Benar, kita harus nyebrang dulu ya, Pak. nyebrang. Ya itu realita terjadi. Iya, Buktinya benar. saya contoh, ya saya orang Minang, lahir di Medan, kemudian kuliah di ITB dan tidak pernah kembali. Jadi menambah beban penduduk Jawa gitu. Iya, Oleh sebab itu bagaimana Pak SBY pada saat itu sekalian menambah kemampuan kita mencetak sains teknologi, tadi mengisi bonus demografi, iya. sekaligus menyebarkan, mendistribusikan ke luar Pulau Jawa. Oleh sebab itu makanya dalam usaha kita menentukan visi misi tadi, jelas ada statement visi misi mencetak lulusan yang berkompetensi yang khusus mengetahui Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, dan di situ ITB dan ITS sebagai dua institut teknologi diminta untuk mengembangkan, menyiapkan tuh institut teknologi di Sumatera dan di Kalimantan ya, di dua ya Bu ya. Nah, terpilihlah di Lampung. Oke. Nah, itu semuanya mulai dari nol. Jadi kami dikategorikan PTNB, PTNB. Perguruan Tinggi Nasional Baru, PTN. Oke, Oke. perguruan nasional baru. Nah, beda dengan yang lainnya. Iya. Kalau yang lain itu ada dari swasta pindah menjadi negeri, ada yang dari dikelola oleh pertahanan menjadi negeri. Iya. Kita ini kami sebut PTN BBB. PTNBB ada tambah B-nya lagi. Benar-benar baru. Kira-kira begitu. BBB-nya itu benar-benar baru. Oke. Dari nol sama sekali, Bu. Benar sekali. Jadi tugas saya itu cukup, ya dalam hal ini cukup besar, yaitu menyiapkan sarprasnya, Benar. menyiapkan dosen dan teknik dan seluruh sistemnya, ada kurikulum, ada. Benar-benar dari nol Ya, memulainya. makanya Pak. BBB tadi. BBB itu ya benar-benar baru. Jadi benar dari hal terkecil pun itu harus dipikirkan oleh Pak Rektor ya. Karena memulai menyiapkan dari iya, nol. menyiapkan Kami semuanya. diberikan lahan 275 hektar. 275 hektar. Besar, tanpa ada satu apapun gedung kosong semua. Dosen juga nggak ada. Jadi kalau kita lihat kami terima itu ya kerbau yang banyak di situ. Oh iya benar Pak. Dosen tidak ada, sistem tidak ada, kurikulum belum ada, prodi apa yang mau dibangun belum ada semua. Itulah, tapi jauh lebih gampang daripada yang sudah ada. Karena ini ya, karena kan membangun dari nol kalau itu merubah justru susah merubah itu ya. Ya, kalau membangun dari nol tuh jauh lebih mudah, cuma butuh usaha yang cukup berat untuk mencapai. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Nah, kan kalau untuk ITERA sendiri sudah berdiri sejak tahun 2014 yang lalu ya Pak. Jadi kurang lebih itu sudah 7 tahun 7 gitu. tahun, Nah, ya. bagaimana sih Pak progres pembangunan ITERA pada saat ini? Jadi begini Bu, kita sebenarnya lahir 2012-2013 kita sudah menerima mahasiswa. Oke, sebelumnya Ya. sebenarnya 2012-2013 Sudah sudah ya. ya? Ya, tapi kita belum sebut itu mahasiswa ITERA karena ITERA itu belum ada. Oke. Nah, dulu itu kan dibangun. Jadi 2012-2013 itu kita masih berinduk di ITB. Oke. Saya orang ITB, Bu. Jadi saya berinduk ITB. Baru tahun 2014 keluar Perpresnya, peraturan presidennya. Peraturan Presiden Nomor 124. Nah, itu lahirlah. Nah, dulu itu pada waktu niat itu ada, Presiden SBY langsung direkrut dosennya ya. Mahasiswa dan dosennya gitu. Padahal kan ITERA belum ada, dosen juga belum ada. Dosennya saja itu masih dosen ITERA yang ditempatkan di ITB. Mahasiswa ITERA yang ditempatkan di ITB. Karena belum ada ITERA itu sendiri gitu. Baru tahun 2014 ada, nah kemudian kita baru mengembangkan, baru punya DIPA, punya lain-lainnya. Karena kalau tidak ada DIPA, tidak ada ITERA, tidak ada DIPA-nya. Jadi 2012-2013 kita ya bergabung sama ITB gitu. Oke, luar biasa. Tapi memang kehadiran kampus ITERA di situ tuh berubah banget gitu dari lokasi yang dulu itu. Kalau kita melihat sebelum adanya ITERA, lokasi di situ untuk jalan di situ sangat sepi. Tapi kalau sekarang kita lihat di situ sangat ramai sekali, apalagi melihat gedung ITERA yang begitu luas dan megah ya. Ditambah lagi di situ ada tol baru kan. Jadi sekarang tuh di situ akses yang sangat ramai kalau saya bilang gitu kan. Dan sekarang semakin ramai ditambah lagi tol itu pintu dari mana-mana gitu. Nah, kalau menurut Bapak seperti apa sih Pak? Mungkin ada kekaguman tersendiri atau apa gitu?
Jadi gini, jadi kita memilih di situ memang waktu itu belum ada tol. Iya, belum ada tol. Belum ada, rencana tol aja belum ada. Iya, Waktu benar. 2012, 2013, 14 itu belum ada rencana tol. Nah, kemudian direncanakan tol oleh Pak Jokowi pada saat itu. Dia begitu naik, salah satu ada mencoba merealisasikan Trans Tol Sumatera. Dan kemudian direncanakan, dan kemudian, nah kalau kita tidak dapat bantuan dari Pak Rido pada saat itu persis jalan tol tuh di badan ITERA itu. Oh, pas pintunya tuh sebenarnya di badan. No, di ITERA tuh terkena tol. Gitu. Oh, oke. Makanya itu direlokasi sedikit tolnya agak menjauh. Makanya dan tepatlah di situ di samping kita ada satu satu aksesibilitas sangat tinggi. Jadi ITERA itu bisa ke kantor ke ruang rektor itu cukup 45 menit begitu turun dari ferry. Dari 45 menit sampai gitu. Dan itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Dampak besar sekali ya. Salah satu contoh adalah yang kedua dari yang harusnya kan ITERA itu banyaknya adalah mahasiswa dari Sumatera. Ya. Nah, yang kedua itu apa? Iya, Pak. Yang kedua itu adalah dari Bandung. Loh, kan di sana sudah ada. Iya, tapi ya kan di sana kan Sudah populasi kan sebesar ya. Karena sudah penuh Ya, tuh ya, karena jadi populasinya banyak. harusnya kan yang sekitar ITERA saja yang banyak Iya, benar. yang banyak ke mana ke ITERA, Ke ITERA saja. Tapi ini karena tol tadi. Karena tol tadi aksesnya lebih mudah, lebih dekat gitu ya, Pak. Betul. Jadi yang pertama itu Sumut, yang kedua itu Jawa Barat, yang ketiga itu Banten, yang keempat tuh baru Sumsel. Sumsel. Iya, baru kelima lagi balik lagi DKI. Baru ke-6, 7, 8 tuh baru dari Sumatera. Okay. Itu belum masih terputus ya. Iya. Tapi kalau sekarang sudah terhubung, sebentar lagi terhubung Palembang, terhubung Jambi. Nah, iya benar sekali. Saya yakin itu berubah tambah lagi ya. Berubah lagi nanti. Berubah lagi itunya. Ya, saya yakin nanti ini yang kedua dari Sumsel, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, luar biasa. Jadi ada hikmahnya ya sebenarnya tol itu mempermudah akses ya. Pasti ya. Aksesibilitas yang paling penting, kemudahan suatu tempat dicapai. Benar sekali. Nah, untuk perkembangan program studinya sendiri di ITERA itu hingga saat ini sudah berapa banyak sih Pak prodi itu? Kalau boleh tahu apa saja untuk prodinya? Ya, jadi gini, salah satu tema kita kan memang diminta untuk menjadi institut teknologi yang di luar Pulau Sumatera. Oke. Jadi keluarlah di ide kami. Iya. Tidak akan mungkin orang memilih ITERA kalau ITERA itu tidak excellent. Benar. Jadi kami dalam tekad 15 tahun ke depan ini, ITERA harus mampu Center of Excellence di Sumatera. Wow. Itu salah satu syarat. Iya, salah satu syarat. Ya, menjadi pusat unggulan di Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, moto kita adalah ITERA itu ada untuk Sumatera. Ada untuk Sumatera. Ada untuk Sumatera. Sama seperti kita, Pak. Motonya. Apa? Ada untuk semua. Wow. Kalau ITERA ada untuk Sumatera, kita ada untuk semua. Nah, untuk Sumatera kenapa? Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya Pulau Sumatera sangat kaya, lengkap sekali. Benar sekali. Tantangan, peluang ada di Sumatera. Tantangan kita jangan jadi tantangan, kita harus siapin menjadi peluang. Benar Contoh, sekali. Ring of Fire itu ada di Sumatera. Iya. Ya, Ring of Fire tuh. Yang namanya Bukit Barisan itu terjadi karena ada Ring of Fire. Masalah banyak sana, gempa dan lain-lain. Gempa, dunia potensi tsunami besar-besaran akan terjadi di sana. Tapi dari sisi itu ada positifnya. Positif itu adalah apa? Dari gempa itu adalah sumber daya mineral paling kaya di sana. Kemudian panas bumi terbesar di dunia ada di Sumatera. Kita nggak kembangkan. Tsunami ada. Nah, kita ajarkan bagaimana tsunami memang berbahaya. Benar. Tapi kan terjadi itu pada suatu tahun tertentu, waktu tertentu yang kita tidak ketahui. Terus bagaimana kita merencanakan tata ruang dan lain-lain agar kalau terjadi pun minimal minimalisir ya. Meminimalisir. Nah, kemudian yang lain-lainnya banyak yang biodiversity terbesar sebenarnya di Indonesia tuh ada di Pulau Jawa. Flora, fauna, dan lain-lain. Nah, itu menjadi potensi kita. Benar sekali. Ya, jadi tambang, itu menjadi. Jadi pusat
prodi-prodi yang ada di ITB itu, di ITERA ini adalah merupakan prodi-prodi yang memang dibutuhkan. Caranya bagaimana pada saat pembukaan membuat rencana strategis, ITB pas saat itu memanggil semua gubernur yang ada ke ITB, yang sudah berhenti, yang bukan gubernur yang datang itulah ketua Bapedanya sama karena ketua Bapeda lah yang tahu persis provinsi mereka tuh mau dibawa kemana. Kami tanya, kami diskusi, suruh dia presentasi. Nah, kemudian dari situ kita langsung listing prodi-prodi apa yang dibutuhkan. Jadi prodi yang di kita ini itu ada prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh Sumatera. Jadi yang bisa dijamin lulusan kita itu pasti akan ada lapangan pekerjaan. Karena memang benar-benar dibutuhkan di Sumatera ya, sesuatu yang tidak dibutuhkan ya tidak. Tidak, ya itu makanya ITERA for Sumatera. Nah, ini yang menjadi alasan kita dan kita bertekad, kita yang harus mengerti permasalahan yang ada di Sumatera. Makanya pengiriman dari dokter-dokter kita, masih dosen-dosen kita, itu nanti mempelajari Pulau Sumatera. Topik-topik berkaitan dengan kasus data. Jadi kami yang harus mengetahui persis. Jadi layanan kepakaran ada di kita. Jadi apa yang dibutuhkan oleh provinsi nantinya, butuhkan ini, sudah ada. Kita sudah siap untuk memberikan pelayanan, pada Pulau Sumatera. Intinya begitu. Termasuk juga dengan mahasiswa-mahasiswanya nanti lulusan akan kembali. Jangan kayak saya, ya. Lupa kampung. Lupa kampung. Kira-kira begitu, Bu. Oke, luar biasa. Nah, ini menurut informasi nih, Pak, ada beberapa prodi ITERA yang tidak ada di kampus lain. Salah satunya itu prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan, serta prodi Teknik Perkeretaapian. Ya. Nah, bagaimana sih Pak peluang kerja dari lulusan prodi ini? Jadi gini, Mbak ya. Jadi kita yang ke SAP itu singkatan ya, Sains Atmosfer dan Keplanetan. SAP, ya. Itu tuh ceritanya kita punya Boska, teropong bintang yang ada di itu. Itu satu-satunya yang terbesar di belahan selatan, ya Bu ya. Ya, salah satu dari beberapa yang belahan selatan. Nah, itu sekarang mengalami permasalahan karena polusi cahaya. Jadi yang namanya langit itu hanya bisa diambil kalau memang gangguan cahaya dari bumi itu tidak ada. Jadi betul-betul informasi itu bisa kita terima dengan baik gitu. Jadi dibutuhkan adanya kegelapan, darkness. Nah, di Boska itu kan Lembang, itu kan daerah wisata ya. Nah, lahirlah karena tidak ada aturan yang ketat dari pemerintah, itu pemukiman naik ke atas. Nah, sehingga image itu menjadi ada image itu sama, tapi karena diganggu sama polusi yang ada dari bumi, itu image itu menjadi kecil, kurang intensitasnya. Nah, ini tidak bisa dilupakan begitu saja. Ini kan penting karena informasi yang kita baca lihat itu bisa 30 juta tahun yang lalu bisa informasinya, ya kan? Nah, jadi itu dilihatlah ternyata Lampung ini cocok. Lampung ini cocok salah satunya. Dulu akan rencana kita ngomongin teropong bintang ya. Nah, ya mungkin ya itu belum direspon dengan baik oleh pemerintah provinsi. Ya nggak apa-apa. Jadi kami memikirkan kita harus siap untuk itu. Makanya kami bikin Sains Atmosfer Keplanetan, dan itu satu-satunya di Indonesia. Teknik kereta api. Kami lihat begini, kereta api akan dibangun. Jawa sudah bagus, ya. Ya, kereta api dulu sudah ada, tapi kalah sama pertumbuhan daripada jalan. Nah, kita akan bangun sekarang. Yang dibangun sudah jalan tol. Sebentar lagi akan dibuka jalan kereta api dari Bakauheni sampai ke Aceh. Nah, kita siap itu. Dalam artian apa? Kita siap membangun, ya kan? Nanti siapa yang mau melihara? Siapa yang nanti mau memperbaiki? Siapa yang mau merencanakan? Itu belum lagi dari itu jaringannya. Nanti kereta api sendiri, siapa yang nanti yang mengelola? Siapa yang menjalankan? Nanti siapa yang melakukan feasibility study, layak tidaknya, keuangannya? Kalau tidak ada SDM. Iya, nah itu kita bukan apa-apa. Kita membangun di Pulau Sumatera, kita bangun di Jawa, besar-besaran Kalimantan, Sulawesi. Kami mikir itu ya udah ini adalah satu hal yang penting yang harus kita siapkan. Dan alhamdulillah yang itu cukup tinggi, dan kemudian memang itu pangsa pasarnya cukup besar. Jadi kami sangat yakin lulusan nanti itu langsung akan di-join sama
PT Luar Kereta Api, biasa. dan lain-lain. Keren, keren. Kita bukan itu saja, banyak lagi sains data kita punya. Sains data. Sains data itu satu-satunya di Pulau Sumatera yang ada. Karena ke depan ini kan kita bicara banyak mengenai data. Iya, sekarang berbicara itu by data semua. Semua data, dan Semua data data. itu semua tuh ada yang kita sebut dengan big data gitu. Big data. Ya, dulu tuh kalau transportasi itu mulai survei dan lain. Semua informasi itu ada. Contoh dengan HP kita semua tahu ibu tuh bergerak dari mana ke mana, ketahuan, Bu. Nah, itu Benar. sangat dipentingkan. Kalau dulu Iya. kita survei untuk mendapatkan data ibu Iya. itu. Kita dengan memegang HP, titik kita ada di mana, Itu ketahuan. bisa kedetek ya Ke detect. Nah, itu ada disimpan di di data big itu data. ya. Nah, Di itu big bagaimana data itu. mengolahnya. Oke. Jadi kalau luar dulu tuh biasa. orang survei karena keberhasilan data, sekarang kita kelebihan data. Kalau kita tidak bisa mengolah, sama saja kayak anak ayam mati di lumbung padi. Benar sekali. Karena data tuh berlimpah, sangat berlimpah, dan itu sangat. Dan banyak orang sebutkan, siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Benar sekali. Nah, ini yang kita coba, sains data. Banyak lagi teknologi kosmetik. Iya, ini dia Iya. tadi saya sempat sedikit mendengar itu ada teknologi kosmetik itu, aduh itu menarik sekali gitu. Kalau bisa diulang boleh nggak sih saya ini lagi? Kosmetik, ya. Iya, Korea Selatan, Thailand, ya. Orang Wow. melihat kosmetik itu merupakan salah satu, dan kita melihat satu sisi Sumateranya. iya, Kita sangat banyak lokal konten itu yang sangat dibutuhkan untuk sekali. kosmetik. Jadi kita akan ciptakan kosmetik. Ada kosmetik yang halal, ada juga itu. benar. Kayak Wardah itu ada statement Logo halal aja. iya. Halal itu langsung berkembang. Langsung industrinya besar, Besar, peminatnya ya. banyak. Jadi, nah siapa nanti akan mengembangkan? Siapa yang akan kerja di situ? Benar Nah, sekali. kita coba, dan kami melihat potensi kosmetik, Mm-mm. ya itu akan besar. Ini hanya sementara karena masker, lipstick nggak laku katanya. Tapi sementara itu, saya yakin itu akan laku. Tapi tetap laku kok Pak. Iya. Kalau pakai masker juga tetap cantik, Iya. tetap lipstikan di Ya dalam. saya tanya, karena kalau nggak hati, tetap pakai lipstick Tetap, gitu ya. tetap Jadi pakai lipstick Pak. Ya mudah-mudahan terkonsep itu ya kita. Nah kemudian kami melihat satu lagi yang terpenting adalah teknologi olahraga. Iya, teknologi Karena kami sangat yakin olahraga merupakan bagian dari lifestyle kita. benar Kalau sekali. kita masuk ke dalam konteks pandemi, kita tidak akan bisa hilang. Ini yang namanya masker itu merupakan akan bagian seperti HP. Iya, Nah, itu hanya bisa. Kalau kan kita sekarang kan sehat. Sehat itu kan banyak yang menipu sekarang. Sehat apa? Nggak usah olahraga, pokoknya makan obat aja udah. Sehat katanya. Nah, kita mau sehat yang betul real, yaitu salah satu adalah dengan olahraga. olahraga. Iya. Nah, kami kembangkan sehingga mudah-mudahan ini juga mendukung nanti program PON dan lain-lain. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini sangat menginspirasi sekali ya, membuka pikiran yang tidak pernah terpikirkan gitu kan. Ternyata oh iya juga gitu kan. Karena selama ini yang kita tahu prodi itu ya yang banyak di kampus-kampus yang sudah gitu kan. Karena ini belum pernah ada sebelumnya Ya. gitu ya, Pak. Ya tambahan lagi satu, kayak ya kita kan membangun pelopor ya Bu ya. Nah, dari sisi sumber daya energi. Sumber daya energi. Iya, kan kita sebentar lagi akan kehabisan dari fosil ya, Benar. bensin dan lain-lain. Padahal kita diberi Allah itu gratis. Tinggal mengelola aja Ya, padahal. dari solar, dari itu, kemudian dari listrik, dari mana? Dari angin dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat, kita coba, kita kembangkan. Dan alhamdulillah, ya kita kan punya 1 hektar, 1 mega, itu adalah laboratorium terbesar di Indonesia sekarang. Wow. Dan itu akan melahirkan berbagai macam sumber daya manusia. Salah satunya itu karena kami mau menjadikan Iya. pelopor. Oke. Jadi kayak etalase. Ya kan? Karena ke depan ini semua Eropa sekarang itu tahun 2030 itu 100% itu sudah harus menjadi solar cell. Solar cell. Saudi Arabia sekarang yang paling kaya dengan minyaknya itu semua sudah mengembangkan solar cell. Oke. Malah yang minyaknya dikurangi. Padahal Solar cell mereka- diperbanyakan, ya. Nah, itu yang kita coba sekarang. Bagaimana kita mencoba mereplace ini dan ternyata bisa. Kami bisa, yang kampus kami sekarang hampir 80% energinya dari solar cell. Luar biasa. Nah, Mantap, itu mantap sekali. kita jadikan laboratorium dan kemudian ini menjadikan ilmu solar cell itu menjadi ilmu yang mudah,
Kita menghasilkan yang murah karena kita dulu kan tergantung solar sebenarnya panelnya dari luar negeri dan nah kita bikin panel yang dari Indonesia sendiri dan itu dikembangkan di S1, S2, S3. Luar biasa, mantap mantap. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya, saya sangat aduh gitu ya, membuka pikiran dan wawasan juga yang belum pernah terpikirkan. Iya benar sekali gitu. Luar biasa. Nah, di antara prodi-prodi yang menarik ini nih, yang paling diminati oleh mahasiswa sebenarnya yang mana, Pak? Ya, dia paling minati adalah farmasi. Farmasi. Itu era yang sekarang ya karena kesehatan. Nah, kita dan ya COVID-nya adalah kesehatan. Orang mau bayar berapa saja demi kesehatan. Dan itu sudah terjadi. Dan kekayaan berapa besar pun akan hilang dalam waktu singkat hanya karena kesehatan. Benar. Nah, ini jadi orang melihat kesehatan, jadi kami melihat ya termasuk juga medical ya pasti di Unila ada karena kita teknik nggak bisa masuk ke situ. Ya kami masuk kepada ya tadi hal yang terkait dengan kesehatan tadi. Kesehatan itu yang banyak diminati ya. Luar biasa. Jadi farmasi menjadi salah satu yang utama di kita. Luar biasa. Dan untuk mahasiswa sendiri untuk saat ini tuh kalau boleh tahu tuh Pak, berapa sih Pak jumlahnya dari semua itu? Kita sekarang itu dengan nanti wisuda bulan Maret Juli setelah selesai semua itu 12.000 sekarang. 12.000. Dan kita biasa. Dengan 42 prodi yang ada, kita akan menerima 5.000 sekarang. Jadi di akhir 2021 ini akan ada 17.000 mahasiswa. 17.000 mahasiswa. Di 2001 Agustus, nah 2022 itu akan bertambah kalau dikurangi dengan lulus ya, itu akan menjadi 21.000. 21.000, luar biasa. Dan untuk pola penerimaannya seperti apa Pak nanti di bulan Agustus? Pola itu ya kita gunakan ya biasa 3 jalur masuk. Itu SN menggunakan rapor ya, kemudian SBMPTN itu menggunakan tes, tapi tesnya sekarang sudah menggunakan pakai komputer, jadi lebih mudah. Dan kemudian satu lagi yang mandiri. Jadi kita ada 3 jalur itu. Di mandiri itu ada sedikit dari kita yang menerima dengan khas kita. Jadi misalnya ya olahraga dan lain-lain. Jadi itu kita bisa terima. Alhamdulillah lah ya. Luar biasa. Ada perbedaan nggak sih Pak semenjak COVID-nya untuk polanya, untuk teknisnya itu seperti apa gitu? Polanya itu ya. Jadi kalau perbedaannya dari tahun kemarin ya sebelum COVID. Sekarang malah tambah banyak sekarang. Ya bertambah, ya naik 20% sekarang. Nah, dan itu fenomena tuh terjadi di mana-mana. Jadi kami dapat laporan dari panitia SMPTN karena kami ini kan SMPTN kan untuk seluruh Indonesia ya. Terdiri dari hampir 60 perguruan tinggi yang bergabung lebih dari itu. Nah, itu nambah 20%. Malah menambah 20%. Mungkin karena ya tadi bisa daring dan lain-lain. Dan ini sangat efisien kita ya daring ini. Tapi yang kami perlu juga bahwa kualitas pembelajaran dan kualitas dari penerimaan mahasiswa itu memang sedikit berkurang. Berkurang. Nah, ini yang kami harus tambahkan. Makanya alhamdulillah sekarang COVID di Lampung ini sudah berubah. Dulu kan kemarin merah semua. Sekarang sudah mulai orange sama kuning. Lampung Selatan sudah kuning malah. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini setelah UTS kita akan mengembangkan yang hibrid. Jadi 50% itu dengan daring, 50% dengan tatap muka, tapi dengan prokes kesehatan yang memang harus dijaga. Gitu. Jadi nanti ada pembagian 50% daring, 50% akan tatap muka. Ya, kita akan minta ke Satgas Provinsi. Yang belum tentu adalah provinsi yang menentukan. Iya, benar. Ya, itu harus kita jalankan, Bu. Karena kalau lama-lama daring juga kayaknya agak ini ya, Pak ya. Mungkin ya mahasiswa sekarang tuh agak gimana gitu. Cuman kok beda gitu ya. Ya, menerimanya saja sebenarnya kalau memang serius ya bisa, tapi tapi intinya kualitas pembelajaran sedikit agak menurun. Tapi biaya untuk itu sangat murah. Contoh lihat sekarang. Ya kan, semua daring seperti ini harusnya kita juga daring sebenarnya, harusnya misalnya podcast ini kan. Nah, daring tuh kalau misalnya kita rapat misalnya. Dulu tuh bayangkan kalau menteri mau ketemu dengan kita, bayangkan 175 rektor tuh berangkat dari seluruh kota. Berapa total biaya? Berapa mesti nginap, pesawatnya, yang lain-lainnya. Sekarang kagak. Jadi lebih efisiensi. 2 hari sebelumnya
buka ini, ya duduk aja di mana? Di tempat masing-masing Di ya. tempat masing-masing, rapat. Sudah tak. jadi rapat. Ya, mungkin nggak sampai, kalau kita lihat tuh mungkin nggak sampai 10 juta. Enggak. Dibandingkan mungkin sampai 2 miliar itu biaya. Benar sekali. Itu sangat-sangat efisien. Ya, bagi yang rapat biasa, tapi kalau untuk kuliah mungkin Iya. hati-hati karena ada nilai sesuatu yang harus tersimpan di kepala Benar, mereka. Saya rasa itu, Bu. Oke. Nah, Pak, pendidikan berkualitas pasti juga kan membutuhkan SDM pengajar yang berkualitas juga nih, Pak. Nah, bagaimana sih, Pak, upaya dari ITERA dalam menyiapkan SDM dosen yang memiliki kualitas yang baik pastinya? Nah, jadi gini, ya. Ada 5 hal yang mungkin kita perlu perhatikan dari kacamata saya. Oke. Suatu saya begitu pertama menjabat, ada 5, Bu. Pertama itu sarpras. Sarana prasarana. Iya. Sarpras itu apa? Gedung kuliah, gedung laboratorium. Khusus teknik tidak ada laboratorium, nanti gedung sastra namanya. Iya. Sastra teknik. Kalau tidak ada laboratorium. Iya, ya. laboratoriumnya laboratorium, kemudian ya fasilitas-fasilitas pendukung lain, laboratorium pustaka dan lain, itu satu. Yang kedua adalah apa? Adalah mahasiswanya. Benar. Mahasiswanya. Ya, itu alhamdulillah kita termasuk mahasiswa yang bersaing di Indonesia sekarang. Ya kan, dengan SNSB. Yang ketiga itu adalah SDM-nya, dosen dan tendiknya. Iya. Ya, jadi karena kita benar-benar baru, itu yang jadi kita harus menyiapkan dosen itu. Yang Dan benar-benar alhamdulillah kualitas. dosen-dosen kita itu ya dosen muda semua gitu. Yang 4 adalah kurikulum. Iya. Nah, kurikulum menentukan, apalagi kurikulum itu for Sumatera dan mengikuti zaman sekarang. Iya. Jadi kami lihat tuh salah satu dari kurikulumnya dia harus ITERA for Sumatera. Oke. Ya, kemudian dia harus hilirisasi. Ini mungkin perlu saya sampaikan. Hilirisasi itu adalah satu hal yang penting yang kami lihat. Jadi misalnya dari teknik ya Bu ya, bagaimana kita memasarkan teknologi untuk bisa meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian misalnya. Iya. Kami tidak akan mengembangkan prodi pertanian. Karena prodi pertaniannya Unila sudah Sudah di banyak situ 60 tahun sudah. Ya kan, buat apa? Oke, Ya benar. kan? USU dan lain-lain sudah punya banyak pertanian. sekali ya pertanian. Setuju ya? Kalau kita masuk pertanian lagi kapan kita mau ngejar? Iya. Tapi di sisi-situ satu lagi ada dari pertanian ada produksinya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, kemudian bisnis dan lainnya untuk bisa meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian tersebut. Jadi kalau kita datang ini bersaing dengan Unila juga tidak, karena pangsanya udah berbeda. Iya. Kami tuh hilirisasi di hasil produk dari mereka. Lebih dari hasil dari pertanian itu. Nah, yang ketiga adalah sekarang yang kasusnya adalah itu revolusi 4.0. Oke. Nah, itu masuk di kita dan satu kepeloporan. Kita mengambil sesuatu agar lebih cepat. Itu adalah hal-hal terpenting itu kalau bisa agar menjadi center of excellence. Kalau ini ITERA tempatnya. Ini ITERA tempatnya. Jadi kami yang masalah yang tadi yang PLTS tadi, tenaga surya itu jadi etalase. Karena ke depan orang akan beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, bagaimana agar bisa cepat diterima? Ya, lihat ya, udah ada tuh dilihat di ITERA. Silakan saja lihat. Gitu. Oh, berarti boleh kapan-kapan mungkin MTV kita boleh liputan ke sana Boleh, ya, Pak boleh. ya? Intinya kan suatu kan dari tidak ada angan-angan dari realita. Benar. Orang kan? Iya. Ya kata orang Sunda mah cenah Cenah, katanya iya. kata ya tuh ya. Mohon, Ya, cenah, cenah ya. ya, cenah. Nah, ini bukan cenah, lihat tuh ada udah Ada beroperasi. Ini buktinya ada. Itu yang kita harapkan, itu yang kita sebut dengan kepeloporan tadi. Dan mudah-mudahan itu bisa mempercepat proses keberadaan. Kami mau Center of Excellence dan kami mau ITERA eksis. ITERA dihargai. ITERA punya kontribusi kepada Pulau Sumatera ini. Iya, ITERA ada untuk Sumatera. Ya, Luar biasa. kira-kira begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja sih yang ditekankan dari pihak ITERA dalam mendidik generasi emas Indonesia yang kini menimba ilmu di ITERA? Jadi apa aja sih supaya meningkatkan dari mahasiswa itu yang ditekankan? Nah, satu dulu tadi. Iya. Saya belum menjelaskan SDM tadi. Oh iya. Ya, SDM Oke. tadi kan dibutuhkan bagaimana mendidikan SDM. Jadi Benar, yang benar. kedua itu ada SDM-nya. Itu ada dosennya. Dosen kita dosen muda. Agar ini cepat, agar menguasai masalah yang ada, kami mengirimkan. Kami dalam 3 tahun 2020, 2021, 2022 itu akan mengirimkan hampir 350 orang.
350 50 orang orang. itu Hampir dosen muda semua ya? dosen muda, range 26 sampai 30-an umurnya, 30 Oke. 22. Wow, Nah, itu berangkat- mahasiswanya nambah semangat, Pak. Ya, Karena dosennya muda-muda. ya itu dia berangkat dan kemudian topik yang diambilnya Iya. itu harus sesuai dengan kurikulum yang kita kembangkan, yaitu kurikulum for Sumatera. Sehingga mereka pulang, mereka itu menguasai itu. Iya. Dan sekaligus datanya, kasusnya itu ambil data Sumatera. Jadi kita pakar. Iya. Jadi nanti pemerintah daerah dan lain menginginkan sesuatu, itu ada di Sumatera. Jadi Sumatera itu, ya ITERA itu ya jadi center of excellence gitu nanti. Nah itulah kira-kira yang diharapkan sehingga lulusannya nanti siap untuk bekerja di Pulau Sumatera, tidak lagi pergi nyari kerjaan ke Jakarta, ke Surabaya dan lain-lain. Apalagi sampai jauh-jauh ke luar negeri gitu. Karena Iya. Sumatera sendiri sudah ada gitu Iya, kan. Sesuai kira-kira dengan seperti kebutuhan pemerintah Dan itu harus dipercepat, Bu. Ini makanya Oke. ITERA itu selalu ada kondisi percepatan. Diharapkan, ya ini permintaan meminta. Pada tahun generasi emas 2045, ITERA harus duduk sejajar dengan ITB dan ITS. Wow, luar Memberikan biasa. kontribusi Iya. terhadap pengisian yang tadi, Iya. yang tenaga kerja tadi usia, yang produktif tadi. Iya. Itu harus diisi dengan sains dan teknologi. Perlu ditambah lagi, Bu, pada Iya. saat nanti pada tahun 2039-2045 itu kita itu memang tenaga kita banyak. Iya. Ya, harus kita siapkan juga lapangan pekerjaan. Benar sekali. Nah, Ibu tahu negara industri yang ada di sekitar Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan lain-lainnya itu kita bisa lihat di sana terbalik. Populasi dengan usia tua itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia kerja. Jadi apa artinya? Tersedia lapangan pekerjaan di sana. Besar-besaran industri. Yang diisi oleh siapa? Oleh Indonesia nanti. Luar biasa. Nah, ini yang harus kita siapkan. Iya. Tenaga kerja terampil seperti apa yang dibutuhkan oleh negara-negara industri yang ada di sekitar kita. Jadi Itulah tanggung jawab kita nanti. luar biasa. Jadi kita mempersiapkan SDM itu ya, Pak? Iya, SDM Pada itu tahun untuk nanti. kerja di kita. Ya bahaya kan SDM semua, maling semua, begal semua kan kacau kan. Bu. Kita menyiapkan SDM berkualitas, tapi lapangannya nggak ada gitu Nah, ya. lapangan juga kita siapkan. Jadi kita juga. baca nanti. Oke. Selain daripada Sumatera, kira-kira mereka butuh apa? Itu yang akan kita masukkan di dalam yang namanya kurikulum kita nanti.